Perkenalkan, nama saya John Uzias Mawabang dengan NIM 2323 702010. Semoga dapat nilai 90. Di sini saya akan menjelaskan ilmu ukur tanah dan pengukuran pada kontur. Ilmu ukur tanah mari kita mulai saja. Ilmu ukur tanah atau memetakan dunia. Ilmu ukur tanah adalah cabang ilmu geodesi yang mempelajari cara-cara pengukuran di permukaan bumi dan di bawah tanah untuk keperluan pemetaan dan penentuan posisi. Melalui praktik ilmu ukur tanah, mahasiswa dapat mempelajari teknik-teknik dasar pemetaan mulai dari pengukuran jarak, sudut, dan elevasi hingga pengolahan data dan pembuatan data. Praktikum ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menguasai keterampilan penting dalam bidang survei atau pemetaan. Kita lanjut, tujuan dari praktikum ilmu ukur tanah. Di sini yang pertama, keterampilan menggunakan alat. Mahasiswa dapat terampil dalam mengatur alat dan membaca rambu ukur. Selanjutnya, mengatasi masalah lapangan. Mahasiswa dapat mengatasi masalah di lapangan yang ditemui pada saat pengukuran. Selanjutnya, yang ketiga, pengukuran dan pengolahan data. Mahasiswa dapat mengukur jarak, menentukan titik-titik, dan mengolah data hasil pengukuran. Yang keempat, pembuatan peta. Mahasiswa dapat menghitung dan menggambar hasil pengukuran menjadi sebuah peta. Selanjutnya, lokasi dan waktu praktikum. Lokasi yang kami dapat kali ini praktikum dilakukan di Kampus Baru Politeknik Negeri Kupang, yaitu tepatnya di samping kantin. Waktu pengukuran dilaksanakan pada Rabu 3 Juli 2024 pada pukul 10 pagi hingga 18 waktu Indonesia Tengah dengan durasi pengukuran 6 jam. Selanjutnya di sini sketsa lahan. Lahan yang akan dipetakan memiliki bentuk persegi panjang dengan ukuran 25 meter x 25 meter. Ini adalah sketsa yang telah kami gambar di sini membentuk sebuah persegi panjang. Lalu kita masuk ke yang berikut, ilmu ukur tanah mempunyai dasar-dasar, yaitu yang pertama, tujuan ilmiah, mempelajari bentuk dan ukuran bumi yang akan digunakan untuk tujuan praktis. Kita bisa lihat saja di bagian kanan ini adalah penampakan contohnya. Lalu yang kedua, tujuan praktis, membuat peta sebagai gambaran sebagian kecil dari permukaan bumi. Yang ketiga, pengukuran permukaan bumi, mempelajari cara melakukan pengukuran di permukaan bumi yang tidak rata seperti yang di sini. Oke, selanjutnya kita masuk pada pemetaan atau surveying. Di sini yang pertama, definisi dari pemetaan adalah sebuah proses penentuan lokasi titik-titik di atas, pada maupun di bawah permukaan bumi. Yang berikut, kerangka referensi. Pemetaan memerlukan kerangka referensi berupa titik-titik benchmark sebagai acuan pengukuran. Yang berikut, terestris versus ekstraterestris. Pemetaan dilakukan secara terestris atau di atas permukaan tanah, atau ekstraterestris yang mana menggunakan wahana. Berikutnya, prinsip dasar. Prinsip dasar pemetaan dilakukan dengan pengukuran sudut dan jarak untuk menentukan posisi titik. Selanjutnya, sistem informasi geografis atau SIG. Manajemen data SIG berfungsi untuk menyimpan, menghitung, dan menampilkan hubungan spasial antara objek. Visualisasi, SIG dapat memvisualisasikan dan memetakan data spasial yang telah diolah. Analisis spasial. SIG memungkinkan dilakukan analisis spasial untuk mendukung pengambilan keputusan. Integrasi data, SIG dapat mengintegrasikan data sebagai jenis data spasial dari berbagai sumber. Yang berikutnya, pengukuran waterpass. Yang pertama di sini prinsip kerja. Alat waterpass membuat garis sumbu terpotong horizontal dengan bantuan NIVO. Yang kedua, syarat pengukuran. Garis sumbu terpotong harus sejajar dengan garis arah NIVO dan benang saling horizontal. Yang ketiga, menghitung beda tinggi. Beda tinggi dihitung dari selisih bacaan benang tengah antara dua titik. Kita bisa lihat di sini beda tinggi antar titik ukur.
beda tinggi antar titik ukur dihitung dengan persamaan T sama dengan TB dikurang TM, yang mana TB adalah benang tengah belakang, TM sama dengan benang tengah muka, lalu T adalah beda tinggi antara titik 0 sampai di sini 2, tapi pada pengukuran kami 2 meter. Jarak yang kami ambil. Lalu alat dan bahan praktikum. Di sini yang pertama ada beberapa alat dan bahan yang tidak saya masukkan, namun alat dan bahan yang utama yang kami gunakan pada saat pengukuran dan sangat mempengaruhi adalah rambu ukur, alat untuk menentukan jarak dan beda tinggi saat pengukuran. Yang kedua, pesawat waterpass adalah alat utama untuk mengukur beda tinggi antara titik di lapangan. Yang ketiga, pita ukur, alat untuk mengukur jarak horizontal antara titik di lapangan. Lalu aplikasi CAD adalah perangkat lunak untuk mengelola data pengukuran dan pembuatan peta. Ada beberapa bahan lainnya seperti paku, palu, dan sebagainya. Itu adalah alat tambahan atau alat utama dalam praktikum ini. Lalu selanjutnya langkah-langkah praktikum. Yang pertama, seperti biasa, kita melakukan survei lokasi untuk menentukan titik-titik yang akan diukur dengan jarak 5 meter tiap-tiap titik. Yang kedua, mempersiapkan alat. Kita mempersiapkan alat dan periksa kondisi-kondisi alat pada alat yang akan kita pakai dalam pengukuran. Yang berikut pengukuran. Dirikan waterpass, ukur tinggi alat, dan baca rambu di setiap titik-titik yang telah kita tentukan. Yang berikut perhitungan. Hitung beda tinggi, koordinat, dan elevasi titik-titik pengukuran. Dan yang terakhir adalah plotting. Langkah ini membuat peta kontur menggunakan aplikasi CAD berdasarkan data hasil pengukuran yang telah kita ambil. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Yang pertama, di sini saya akan menyebutkan kesimpulan dari praktikum ULIM ukur tanah, yaitu membekali mahasiswa dengan keterampilan menggunakan alat, membaca rambu, melakukan pengukuran, mengelola data, dan membuat sebuah peta. Sarannya di sini yang dapat saya sampaikan, pengukuran harus dilakukan dengan teliti, terutama dalam penggunaan alat dan pembacaan rambu agar diperoleh hasil yang sangat akurat. Yang berikutnya kita masuk pada pengelolaan data pada Excel. Di sini pengukuran sifat datar. Di sini Excel kali ini cukup sederhana atau bisa disebut juga gampang karena tidak terlalu susah seperti Excel sebelumnya yang mana poligon tertutup dan poligon terbuka. Di sini simpel saja, kita masukkan data tinggi alat setiap titik, yang mana tinggi alat setiap titik ini yang kita ambil pada titik-titik yang kita taruh alat untuk penembakan. Lalu tempat pesawatnya di sini 0, 2, 2A, 2C, 2B itu adalah titik-titik yang kita taruh pesawat di setiap titik yang kita ukur untuk menembak ke arah yang mau kita ukur, yang mana di sini ada sketsanya bisa kita lihat jelas. Lalu setiap tempat yang ditaruh pesawat di situ mempunyai target, yang mana di sini titik 0 yang pertama mempunyai 10 target, yang mana titik A, titik B, titik C sampai titik titik E, lalu titik 1 sampai titik 5. Lalu untuk yang kedua pesawatnya ditaruh pada titik nomor 1 dan ditembak pada 2A. Karena di titik 1A sini pada lokasi kami ada sebuah WC yang menjadi penghalang untuk menaruh pesawatnya, tembakannya. Jadi kami taruh ke 2A lalu tembak ke arah 2 untuk ke belakang, lalu 2B dan seterusnya ke atas. Dan selanjutnya seperti ini pada data Excel-nya, 2A, 2C, 2B dan ditembak ke 2D
2E, 2C agar mendapat tembakan yang bagus dan bisa mengskip dulu A1. Lalu untuk pembacaan rambu di sini kita taruh saja angka-angka yang kita dapat pada bacaan BA, BT, BB. Lalu untuk jaraknya tiap-tiap titik kita mengambil 55 meter. Lalu lalu untuk delta H-nya perhitungannya cara pertama atau cara 1 kita ambil tinggi alat. Kita ambil tinggi alat dan dikurang dengan BT, yang mana 1340 dikurang dengan 1462. Ini cukup simpel dan mendapatkan hasilnya yang mana minus 122, dan selanjutnya ke bawah ini sama rumusnya dan mendapatkan hasilnya seperti ini. Lalu untuk cara kedua juga sama, tinggi alat dikurang dengan BT, lalu mendapatkan hasilnya di sini sama seperti yang tadi. Lalu untuk tinggi titik di sini kita mendapatkan tinggi titik dari yang ini 15.000 ditambah dengan I6, yang mana I6 di sini adalah hasil dari cara pertama. Lalu akan mendapatkan hasil seperti ini dan ditarik turun ke bawah saja untuk cara cepatnya. Data ini semuanya memakai rumus yang sama. Lalu untuk kita masuk ke X, Y, dan Z di sini, untuk X dan Y di sini kita masih pada titik 0 dan hasilnya juga 0. Dan selanjutnya dapat 10, 15, 20, seterusnya kita ke bawah. Lalu untuk Z-nya di sini mendapatkan hasil dari cara 1 itu K6, yang mana di sini ada 14.878 dibagi dengan 1000 untuk mendapatkan Z-nya. Di sini turun ke bawah semua dibagi dengan 1000. Untuk keterangannya di sini kita menaruh keterangan tiap-tiap titik. Lalu yang terakhir kita masuk pada bagian plottingnya. Langsung saja ZE saya memakai plottingan dari teman saya. Selanjutnya di sini kita Ctrl A untuk memblok semua. Selanjutnya bila muncul seperti ini kita ke point group, lalu description only, lalu OK, dan karena ini kita ubah skala, kita ke mana, kita ke surface, lalu create surface, dan selanjutnya kita ubah stylenya, yang mana di sini counter 1 and 5 meter untuk background. Lalu di sini counter intervalnya kita masukkan, kita hapus dulu angka di depannya, jadi 0, dan selanjutnya kita ubah ke 200 meter, 0 200. Lalu kita masuk ke counter smoothingnya, kita dari false kita ke true, dan counter smoothingnya kita naikkan sedikit, lalu kita tekan OK, lalu OK lagi. Di sini kita masuk pada modify, kita ke sini, lalu add data, point group,
oke. Di sini kita taruh labelnya, pilih counter multiply, selanjutnya kita tekan oke. Dan bila terlihat begini, ini karena setiap konturnya dia kayak dia seperti ini. Lalu kita masuk ke polyline. Kita ketik polyline saja. Selanjutnya kita ke endpoint untuk membentuk garis-garisnya. Kita ke X 2A 2C 2B 2C 2B lagi karena dia tembak ke belakang. Kemudian titiknya kita pindah ke 3D. Selanjutnya tidak, kita langsung ke sini 5B. Selanjutnya kita ke 1. Kita ke 1. Oke, dari 3C 4D 5E turun ke 5B, lalu ke 2B. 2B di sini dia turun dari ini langsung ke 1. Lalu kita masuk ke from template. Untuk save-nya kita AutoCAD template, Matchbook template kita ubah. Masukkan saja. Lalu kita pilih ke ISO 3A Classic, open. Kita klik OK. Lalu jika sudah terlihat seperti ini, kita klik view dan viewpoint, tapi kita klik saja masuk ke viewports. Lalu oke. Bila sudah terlihat seperti ini, continue to assemble. Dan kita masukkan save-nya ke PDF kalau tidak salah ya. PDF, lalu oke. Kita langsung oke saja. Saya John Lujas Mobang, semoga mendapat nilai di atas 90 untuk membaguskan nilai akhir. Terima kasih.